Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari perlahan merayap di langit Mekah, menyinari wajah penuh ketenangan Ibrahim bin Adham. Setelah menunaikan ibadah haji, tekadnya kuat untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Dalam keheningan dini hari, Ibrahim melangkah perlahan menuju pedagang kurma tua yang dikenalnya. Di dekat Masjidil Haram, aroma kurma yang segar memenuhi udara. Pedagang tua itu tersenyum ramah saat Ibrahim memilih kurma untuk dibawa sebagai bekal perjalanan. 1 kilogram kurma yang berkualitas, untuk menemani perjalananmu yang berharga, kata pedagang tua sambil menimbang kurma dengan penuh perhatian. Ibrahim memperhatikan setiap kurma yang masuk ke dalam bungkusan. Namun, saat semua kurma telah dibungkus, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Mungkin ini bagian dari yang sudah saya beli, pikir Ibrahim. Tanpa ragu, ia memungut kurma tersebut dan memakannya. 4 bulan kemudian, langkah Ibrahim sudah membawa dirinya ke Tanah Suci Al-Aqsa. Ruangan di bawah kubah Sahra, tempat yang selalu dipilihnya, menjadi saksi bisu keheningan dan hikmat dalam ibadahnya. Namun, takdir telah menyiapkan ujian. Tiba-tiba, di tengah sujudnya, Ibrahim mendengar percakapan 2 malaikat di sekitarnya. Itu, Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, ujar salah satu malaikat. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang bukan haknya, jawab malaikat yang lain. Ibrahim terperanjat, dadanya terasa sesat. Selama 4 bulan, amal ibadahnya tak diterima hanya karena sebutir kurma. Dengan gemetar, Ibrahim berbisik, Astagfirullahaladzim. Ia langsung berkemas untuk kembali ke Mekah, untuk menemui pedagang tua yang mungkin sudah tiada. Bab 2, Pengkhianatan sebutir kurma. Perjalanan panjang membawa Ibrahim kembali ke Mekah, hatinya dipenuhi kecemasan dan penyesalan. Dalam kesunyian malam di tengah padang pasir, bintang-bintang menyaksikan langkahnya yang terhenti di depan kediaman pedagang kurma tua. Bertemu dengan pintu tertutup, Ibrahim mencari tahu nasib pedagang itu. Di mana pedagang tua yang biasa berdagang di sini? Tanya Ibrahim pada seorang pemuda yang kemudian mengaku sebagai ahli waris sang pedagang. Sudah meninggal sebulan yang lalu, saya sekarang meneruskan pekerjaannya, jawab pemuda itu tanpa curiga. 4 bulan yang lalu saya membeli kurma dari seorang pedagang tua di sini. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim dengan harap-harap cemas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sahut pemuda itu, kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan? Ibrahim menceritakan peristiwa yang menghantui pikirannya, dan pemuda itu mendengarkan dengan penuh minat. Nah, begitulah, ucap Ibrahim setelah bercerita, engkau sebagai ahli warisnya, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa isinya? Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya, ungkap pemuda itu, memberikan secercah harapan bagi Ibrahim. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu, ucap Ibrahim dengan penuh kesabaran, siap menyelesaikan ujian yang melanda hidupnya. Dengan alamat yang diberikan pemuda itu, Ibrahim berangkat menemui saudara-saudara ahli waris. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah Sahra, tempat yang pernah menjadi saksi derita dan ujian dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara 2 malaikat terdengar lagi, membawa kabar baik. Oh, tidak. Sekarang doanya sudah makbul lagi, ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu. Hikmah dari kisah Ibrahim bin Adham mengajarkan bahwa kesalahan kecil bisa menjadi ujian besar. Namun dengan taubat dan upaya sungguh-sungguh, setiap kesalahan bisa dihapus dan diampuni oleh kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 3, Pertemuan dengan ahli waris. Hari-hari Ibrahim di Mekah berlalu dengan pencarian yang penuh tantangan, menemui setiap ahli waris yang tersebar di pelosok kota suci. Tiap langkahnya membawa Ibrahim ke rumah-rumah yang berbeda, diharapkan setiap pertemuan akan membawa cahaya keberkahan. Di tengah hiruk-pikuk kota, Ibrahim akhirnya menemukan semua saudara ahli waris yang bersedia menghalalkan sebutir kurma. Kesan hati Ibrahim terasa ringan, tetapi perjalanan ini telah mengajarkan padanya nilai kejujuran dan tanggung jawab, bahkan ketika orang yang bersalah sudah meninggalkan dunia ini. Setelah meraih kesepakatan dari setiap ahli waris, Ibrahim kembali ke Mekah untuk meneruskan perjalanan spiritualnya. Rasa syukur dan ketenangan meliputi hatinya. Setelah sekian lama, ia merasa bebas dari beban dosa yang menghantuinya. Sampai akhirnya, Ibrahim bin Adham kembali berada di bawah kubah Sahra. Suara adzan berkumandang, memanggil umat Islam untuk sholat. Dengan rasa haru dan syukur, Ibrahim menyambut panggilan tersebut dengan penuh kehusyukan. Di bawah kubah yang menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya, Ibrahim merenung. Semua ujian, cobaan, dan tangis telah membimbingnya ke pintu maaf dari Sang Pencipta. Dalam ketakwaan yang lebih mendalam, Ibrahim menyadari betapa pentingnya hati yang bersih dan niat yang tulus dalam setiap amal perbuatan. Kisah Ibrahim bin Adham bukan hanya tentang sebutir kurma, melainkan tentang pembersihan jiwa dan kembali kepada kebenaran.
Semangat taubat dan perjuangan untuk memperbaiki kesalahan adalah pesan yang ingin dia sampaikan kepada umat Islam, agar senantiasa berhati-hati dalam setiap langkahnya. Bab 4. Mendapatkan penghalalan. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak Ibrahim kembali dari perjalanannya menemui ahli waris. Dengan hati yang penuh ketenangan, ia kembali ke Mekah untuk menyelesaikan tahap terakhir dari ujian hidupnya. Dengan hati penuh kesabaran, Ibrahim mencari ahli waris yang tersebar di berbagai penjuru Mekah. Setiap pertemuan diisi dengan penjelasan singkat tentang kejadian yang terjadi, diikuti dengan permohonan maaf dan doa agar mereka bisa memaafkan kesalahan yang telah terjadi. Kesulitan bertemu dengan setiap ahli waris membuat Ibrahim semakin menghargai proses pembersihan ini. Seiring berjalannya waktu, satu persatu mereka memberikan izin dan penghalalan atas kurma yang Ibrahim makan tanpa izin. Di bawah naungan Ka'bah yang agung, Ibrahim kembali duduk bersama keluarga pedagang kurma. Dengan izin dari semua ahli waris, sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah ini dan memohon ampunan pada Sang Maha Pemberi Maaf. Selesai dari pertemuan terakhir, Ibrahim memandang langit yang cerah di atas Mekah. Hati dan jiwanya kini merasa lebih ringan. Perjalanan panjang menuju kesucian telah ia lalui, dan sekarang, saatnya untuk mengakhiri babak yang penuh ujian ini. Tepat 4 bulan setelah pertemuan pertama dengan malaikat di bawah kubah Sara, Ibrahim kembali ke tempat yang sama. Rasa haru dan syukur meluap dalam hatinya. Di tengah kerumunan jamaah yang tengah menunaikan ibadah, Ibrahim merenung dan berdoa dengan penuh hikmat. Tiba-tiba, suara 2 malaikat terdengar lagi di telinga Ibrahim, namun kali ini membawa kabar baik. Oh, tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi, ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Dengan hati yang kini penuh dengan ketentraman, Ibrahim bin Adham melangkah pergi dari bawah kubah Sara. Setiap langkahnya terasa seperti pelayaran spiritual yang membawanya melintasi lautan ujian, dan kini, ia melihat cahaya puncak keberkahan di ufuk yang lebih cerah. Bab 5. Penerimaan kembali. Dengan beban yang terangkat dan hati yang suci, Ibrahim bin Adham kembali merasakan kenikmatan ibadah yang sesungguhnya. Di bawah kubah Sahra, di tanah suci Al-Aqsa, ia merenung dalam solat dan sujud yang penuh syukur. Seiring berjalannya waktu, suara adzan yang merdu memenuhi udara. Jamaah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah mereka. Ibrahim yang kini merasa damai, berdiri dengan penuh khusyuk. Sujud dan rukuknya terasa begitu dalam, seolah ia sedang bersujud di hadapan rahmat dan ampunan ilahi. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar terang, Ibrahim kembali menggugah hatinya dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas ujian yang Engkau berikan. Engkau mengajarkan hamba-Mu untuk selalu waspada terhadap setiap langkah dan setiap tindakan. Maafkan hamba-Mu yang lemah ini. Tiba-tiba, di antara sunyi malam yang dipenuhi doa, terdengar lagi suara 2 malaikat yang meresapi telinga Ibrahim. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Suara malaikat yang pertama terdengar khawatir. Namun, suara malaikat yang kedua membawa kabar penuh sukacita. Oh, tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Berita gembira itu membuat hati Ibrahim melonjak sukacita. Air mata kebahagiaan bercucuran di pipinya. Dalam ketundukan yang penuh syukur, ia merasa sebagai hamba yang diampuni oleh kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah yang penuh kelembutan, Ibrahim meninggalkan bawah kubah Sahra. Di tengah keramaian umat Islam, ia melangkah keluar dengan hati yang lega. Setiap langkahnya seakan diiringi oleh ridha Allah yang kini menyelimuti hatinya. Kisah Ibrahim bin Adham, seorang hamba yang memohon ampunan dan mendapatkan kembali keridaan ilahi, mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan dapat dihapus dengan taubat yang tulus. Kesalahan kecil dapat menjadi ujian besar. Namun itulah kebesaran rahmat dan ampunan Allah yang selalu terbuka lebar bagi hamba yang bertaubat dengan ikhlas. Hikmah dari kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam tindakan dan berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan hak-hak sesama. Bab terakhir, kehati-hatian dalam beramal. Berkat ampunan dan petunjuk Allah, Ibrahim bin Adham kini melangkah keluar dari kisah penuh ujian ini sebagai manusia yang lebih baik. Di dalam dadanya, tumbuh rasa syukur yang mendalam dan tekad untuk menjalani sisa hidup dengan penuh kesadaran akan setiap amal perbuatan. Di suatu malam, Ibrahim duduk di bawah langit yang bersih dari debu dan hiruk pikuk dunia. Bulan dan bintang menjadi saksi akan ketakwaan dan kesungguhan hati seorang hamba. Dengan ringan, ia merenung dan mengingat setiap tahapan yang telah ia lewati, dari kehilafan hingga mendapatkan penghalalan. Dalam kesunyian malam itu, terlintas dalam pikiran Ibrahim pesan yang ingin ia sampaikan kepada umat Islam. Dengan penuh kelembutan, ia berbicara dalam doa, Ya Allah, bukakanlah mata hati setiap hamba-Mu agar senantiasa berhati-hati dalam beramal. Berikan petunjuk kepada mereka untuk memilih jalan yang lurus dan menjauhi setiap bentuk kemaksiatan. Bimbinglah mereka dalam meresapi makna kehalalan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Engkau Maha Mengetahui, dan hanya padamu kami memohon petunjuk. Jadikanlah setiap langkah umat Islam sebagai langkah yang membawa kepada keridaan-Mu. Malam itu, Ibrahim bin Adham mengakhiri doanya dengan keyakinan bahwa pesannya akan tersampaikan kepada mereka yang bersedia mendengar.
Dengan tekad yang kokoh, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menyebarkan cahaya kehati-hatian dalam beramal kepada siapapun yang bersedia mendengar. Begitulah, kisah Ibrahim bin Adham menjadi bukti bahwa setiap ujian dan kesalahan dapat menjadi landasan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kehati-hatian, umat Islam dapat menemukan jalan menuju keridaan Allah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarnya, agar senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah, menjalani hidup dengan keimanan yang teguh, dan meraih ampunannya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.